Oke, teman-teman semuanya. Jadi, pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024, video pembelajaran yang akan saya sampaikan tentang pariwisata berkelanjutan. Ternyata semua teman-teman di sini sudah mengetahui pariwisata berkelanjutan. Oke, mungkin juga refresh. Jadi, ini adalah berupa RPS. Nah, keluar lagi. Oh gitu, astaga. Dari tadi kah? Dari yang UKTPT. Terima kasih ya sudah disampaikan. Mohon maaf, saya nggak sadar. Sudah terlihatkah oleh teman-teman? Sudah, Miss. Ya, berarti ini RPS. Sorry, teman-teman, nggak mau. Jadi di sini yang baru. CPL 1, CPL 4, CPL 6, CPL 7, dan CPL 9. Oke, ini adalah capaian lulusan yang mana teman-teman harus punya kemampuan ini ketika ambil mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Ini adalah haknya kalian, haknya teman-teman yang ambil mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak memiliki kemampuan ini, maka boleh menyampaikan komplain ke dosen, ke prodi. Oke. Setelah teman-teman mempelajari semua di sini yang mulai dari CPMK, mungkin tadi teman-teman hanya dengerin doang ya, nggak ngeliat ya. Terlalu kecil nggak? Oke, saya gedein dikit ya. Oke. Jadi dari CPL ini diturunkan lagi adanya capaian pembelajaran mata kuliah. Ini yang per nanti mata kuliah pertemuan. Ini topik-topik, yang ini topik di sini, ya sub CPMK-nya itu adalah per pertemuan. Jadi tadi kita lihat CPMK di atas dan CPMK 2, itu kan adalah teman-teman akan mampu mengidentifikasi dampak pariwisata. CPMK 2, 3, dan 4 itu adalah penjabaran dari CPMK 2. Jadi teman-teman mempelajari dampak pariwisatanya banyak, karena kan dampak pariwisata kita ada dari sosial, ekonomi, lingkungan. Teman-teman yang kemarin sudah ambil pasti akan mengetahui nanti yang next semester teman-teman akan mendapatkan RPS yang terbaru. Ini hasil penyusunan bersama kami di pertengahan Juli 2024. Disusun terakhir adalah 9 Agustus. Yang untuk CPL. Oke, kita turun ke bawah. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan ketika kita mulai perkuliahan, teman-teman bisa lihat di Akado. Oke. Seperti biasa, definisi tentang mata kuliah. Kita belajar tentang ruang lingkup, dampak, hingga yang terakhir adalah next normal beserta berkelanjutan. Di sini kenapa sih ada manajemen pariwisata? Ini merupakan bahan kajian, jadi turunan dari manajemen pariwisata. Oke, terus di sini kita masuk ke daftar pustaka. Ini gabungan dari beberapa sumber. Lalu kemudian di sini juga ada pendukung, ada jurnal-jurnal, ada buku. Yang tidak ada itu adalah hanya dari media. Media tidak saya masukkan karena media itu kenapa saya hanya bisa memasukkan itu sebagai contoh saja, bukan sebagai pustaka. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian dosen pengampu di sini itu tidak saya tuliskan. Kenapa? Karena itu kami dalam bentuk tim teaching. Biasanya ada saya, ada dosen yang lain juga yang ambil destinasi pariwisata. Oke, mata kuliah syarat di sini adalah ekowisata. Oke, yang penting di sini, teman-teman, saya akan menyampaikan mengenai sistem perkuliahan. Teman-teman udah tahu ya semuanya di sini kita ada online, ada onsite. Ya. Yang tidak ada atau yang belum pernah saya sampaikan itu adalah bobot penilaian. Ini yang baru. Ini yang membedakan dengan yang semester kemarin. Jadi bobot penilaian di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada 1/14 kali 100, hasilnya 7,14.
Oke, sebelum kalau misalkan ini ada 1/14 kali 100. Terlihatkah teman-teman? Terlihat, Miss. Oke, terima kasih. Ini 1 itu artinya pertemuannya hanya 1 kali. Yang mana membahas tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup. Oke. Kita lanjut ke sub CPMK 2. Yang mana kita bahas tentang dampak pariwisata bagian 1. Ini karena 3 kali pertemuan, maka di sini tertulis 3/14. 14 ini dari mana? 14 itu adalah kita 14 kali pertemuan. Total kita benar 16. Namun ada 2 ada 2 ujian tengah semester dan 1 lagi adalah ujian akhir semester. Jadi kalau yang perkuliahannya hanyalah 14. Jadi di sini adalah 14. 100 di sini itu adalah 100%. Jadi, ketika dalam perkuliahan nanti teman-teman yang semester berikutnya belajar, ini nanti bobot-bobot ini nanti akan masuk ke perkuliahan, ke akademik online. Di sini besar nilainya. Jadi ketika teman-teman nanti bagaimana bisa mendapatkan nilai, itu selain dari yang tugas 1, 2, UTS dan UAS, ini selama perkuliahan ini yang besar. Oke. Ini juga masih 1, 2. Rata-rata yang saya berikan itu hanya 3 sampai 4 kali pertemuan. Oke, sama juga masih 1. Ya, itu adalah RPS-nya kita. Di sini yang untuk penilaian. Teman-teman udah kenal ya ini ya? Udah pada tahu kan kalau yang penilaian ini nanti kan ada NPM-nya teman-teman, ada nama, ada kehadiran, ada perilaku, tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Jadi, penilaian yang di sini perilaku dan sikap itu adalah satu yang saya ambil dari perkuliahan di sini, yang bobot penilaian. Yang ini. Di situ saya memberikan penilaian dilihat dari 1 interaksi, 2 absensi. Itu yang biasanya saya berikan nilai lumayan gede. Oke. Untuk penyampaian ini adakah pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Udah, Miss. Cukup ya, terima kasih dia. Di sini saya akan share screen. Sudah terlihat oleh teman-teman? Udah, Miss. Oke, Sudah, Miss. terima kasih. Jadi, kan tadi yang ketika teman-teman lihat di sini, ini yang sekarang kelihatan oleh teman-teman apa ya? Yang kelihatan oleh teman-teman sekarang apa? Bobot penilaian Bobot penilaian yang dari Akadonya atau yang di Word? dari Akadonya. Akadonya, oke sebentar. Oke. Sekarang yang dari Word kelihatan dulu kan oleh teman-teman? Sudah, Miss. Oke, yang biasanya teman-teman akan kelihatan adalah ini di atas ini, yang bobot penilaian persen, perilaku 20, tugas 20, tes 20 kan? Ya, Ya. oke. Yang akan saya tampilkan ke teman-teman untuk pemberitahuan sekedar kalian tahu. Oke. Adalah ini. Oke. Jadi kami para dosen, koordinator, itu mempunyai kewajiban yang mana membuatkan bobot penilaian berdasarkan dari RPS. Ya, jadi itu semuanya tidak semena-mena saja kami boleh membuat bobot penilaian. Namun di sini total semua secara keseluruhan itu adalah 100. Jadi tadi rumus-rumusnya kelihatan kan tadi ya, yang di Word. Nah, jadi untuk pariwisata berkelanjutan, perilaku di sini saya juga masukkannya cukup besar. Di sini 25-25. Ini kan tugas kita ada bagi 2 ya. Lalu TS-nya saya, karena biasanya kalau tugasnya saya kan dalam bentuk kelompok.
Jadi di sini WS yang paling besar. Oke. Di sini untuk yang pengantar bisnis MICE, karena saya bukan dosen koordinator, ini ke dosen koordinatornya beda, orang dosen event. Jadi beliau membuat nilai bobot penilaian sebesar 10% untuk perilaku dan sikap. Tugas 10-10 berarti ya, UTS 15-15, UTS 20-20 artinya. Jadi teman-teman jadi tahu sekarang ya, sehingga kenapa nanti kok ada yang nilainya hanya C, kenapa hanya B, kenapa hanya A. A mah bukan hanya ya, udah bagus. Itu alasan kenapa secara sistem pengkaliannya udah seperti itu. Jadi kami yang menentukan bobotnya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu kah teman-teman? Tanya dong. Saya ngomong pakai suara nih. Udah direkam pula. Cukup, Miss. Terima kasih. Oke, kita sebentar lagi. Kita masuk ke materi. Oke, kita mulai ke pertemuan 1. Pertemuan 1 di sini adalah membahas tentang definisi konsep pulang dan lingkup. Oke, kita... saya belum share screen ya? Belum, Miss. Maaf ya, bentar. Ya. Berarti yang untuk angkatannya Nilam udah ambil materi ini. Jadi teman-teman ketika belajar di sini, karena masih definisi konsep dan ruang lingkup, saya juga penjelasannya hanya sekilas. Karena kita pasti berdasarkan dari the World Commission of Environment. Karena pariwisata berkelanjutan balik lagi semuanya harus berdasarkan kepada lingkungan. Karena kalau misalkan lingkungannya rusak, ya mau nggak mau kita pasti pariwisatanya nggak akan jalan kan? Bikinnya gitu. Jadi untuk definisi pariwisata berkelanjutan, ini pastinya adalah harus berdasarkan dari pembangunan yang mana menjamin kebutuhan teman-teman maupun generasi berikutnya dari teman-teman. Jadi misalkan anak-anaknya teman-teman semuanya, ataupun adik-adiknya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus jaga lingkungannya kita. Terus lanjut di sini, pastinya tujuannya itu adalah untuk memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal, proses penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Lalu kemudian di sini kita lihat ide-ide pembangunan yang berkelanjutan ini diadopsi oleh pariwisata. Jadi secara mulai dari 87 ini semuanya kita balik lagi ke lingkungan, yang mana ini ketika kita melihat insan pariwisata melihat ada peluang untuk membuat kegiatan pariwisata yang mana bisa meningkatkan perekonomian, maka kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan perekonomian. Oke, kita lanjut di sini. Sekilas saja, misalkan pariwisata yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di suatu daerah untuk waktu yang tidak terbatas. Itu adalah definisinya. Ini kita juga lewat. Di sini untuk definisinya itu teman-teman bisa tahu dari Federation of Nature and National Park. Ini tahun 93, udah lama sih, udah jadul ya. Tapi balik lagi kita semuanya adalah aktivitas pariwisata yang perlu dijaga. Oke, teman-teman, yang paling penting di sini adalah ini. Dari semua materi, kita harus satu, ada 8 unsur. 8 unsur di sini, kenapa pariwisata berkelanjutan harus mampu memberikan penerangan atau pencerahan kepada masyarakat dan juga wisatawan. Apa sih penerangannya di sini yang dimaksud? Artinya dalam selain masyarakat dan juga wisatawan mendapatkan manfaat, di sini kita menggunakan pariwisata berkelanjutan satu sama lain perlu berkolaborasi membangun pariwisata serta lingkungan. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mendukung keutuhan daerah tujuan wisata. Lalu kemudian yang ketiga adalah menguntungkan masyarakat setempat. Pasti udah pada tahu kan semuanya bagaimana meningkatkan perekonomian. Penting ini. Kemudian kita juga penting harus jaga SDA, sumber daya alam. Ketika kita sebagai wisatawan datang sebagai tamu masuk ke lingkungan orang,
pastinya kita harus hormati budaya dan tradisi dari si tuan rumah. Itu adalah tujuan atau 8 unsur pariwisata berkelanjutan. Yang kelima. Kemudian poin yang keenam, di sini kita tidak menyalahgunakan produk, tetapi justru menjaga habitat alam. Sama halnya juga cagar budaya. Oke, lalu poin yang ketujuh, kita perlu menjaga kualitas nilai berwisata dan bukan pada kuantitas. Sayangnya di Indonesia masih kuantitas ya. Lalu kemudian di sini yang poin 8, mampu memberikan perjalanan yang mengesankan, sorry itu tipe, dan memuaskan secara total. Baik, ada yang mau bertanya? Cukup, Miss. Dari tadi banyak yang bilang cukup. Terima kasih dia, tapi untuk responnya ya, thank you. Saya hargai itu. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman terima kasih banyak untuk kesediaannya untuk bergabung di dalam Zoom ini. Kita nanti ketemu, beberapa teman-teman kita akan ketemu secara tatap muka, balik lagi ya. Kita mulai perkuliahan itu adalah tanggal 23 September. Jadi awal-awal isi KRS itu adalah awal September. Jadi teman-teman, ada yang ditanyakan kah terakhir? Monggo Saya loh. mau nanya seputar pariwisata berkelanjutan, Miss. Ya dia, monggo. Jadi kan di materi pariwisata berkelanjutan kan pasti ada tata cara pengolahan sampah. Betul. Nah, saya tuh pernah berpikir, karena saya pernah kayak ikut, apa ya, konferensi kayak workshop gitu, pengolahan sampah dengan teknik kompos. Jadi tuh saya penasaran gitu, Miss, kayak daerah tempat-tempat wisata yang ramai, mereka tuh pengelolanya tuh melakukan pengelolaan sampah yang aman bagi lingkungan tidak, Miss, gitu. Kayak kan bisa aja pengelola tersebut kan kayak memiliki ide juga, jadi sampah-sampahnya itu dikembalikan lagi ke alam dengan cara dikompos gitu, Miss. Ya. Oke, thank you Dia. Jadi saya akan bantu jawab ya. Ini juga ada satu kemarin kakak kelas, teman-teman, beliau membahas tentang pengolahan sampah juga. Cuman ini di restoran. Ini adalah topik yang sangat baik ya, yang sangat bagus untuk dibahas karena kita semakin satu mudah mendapatkan makanan secara online kan. Kita hanya via buka handphone, pesan, udah dapat kan makanan. Itu kalau yang bisa didaur ulang. Kalau kompos kan berarti bisa didaur ulang. Terus gimana dong misalkan yang pembungkusnya dari styrofoam, dari plastik? Kan jangka panjangnya banyak tuh, panjang kan? Jadi eh, di sisi lain juga saya mau sampaikan juga teman-teman pasti pada tahu kan Pandawara Group tuh, sudah pernah dengar dong. Tahu kan ya? Tahu, Pada Miss? tahu nggak sih? Itu kan sangat booming kan. Itu Iya. yang mana itu sangat anak-anak muda yang menurut saya itu mereka hebat banget untuk bisa apa ya? Bisa menjangkau berbagai macam area dan juga berani. Perihal untuk daerah yang mana pertanyaannya dia ya, apakah itu aman secara kompos atau enggak? Memang disayangkan tidak banyak destinasi wisata yang mengurus pengolahan sampah. Belum banyak yang mengetahui bagaimana caranya pengolahan sampah. Oke, ada memang undang-undang yang menetapkan cara pengolahan sampah. Karena kan sampah ada sampah basah, ada sampah kering kan. Terus ada sampah yang berbahaya, limbah berbahaya, ada yang limbah enggak. Contoh misalkan limbah yang berbahaya kan misalkan dari rumah sakit aja kan, itu banyak yang berbahaya kan. Tapi kita nggak tahu buangnya kemana.
Atau misalkan dari bahan-bahan makanan restoran. Itu semuanya ada peraturan pemerintah. Dan itu ada penjaminan mutu sebenarnya. Kalau dilakukan, saya bisa di sini nggak bisa bilang menyampaikan contohnya yang mana ya. Cuma rata-rata semuanya kalau untuk restoran-restoran yang di tempat perbelanjaan memang sudah menerapkan. Lalu logikanya gitu kan? Kalau desa wisata kan berarti kita masyarakat yang mengelola sendiri sampah-sampah dari masyarakat kan. Yang bagus, contoh yang bagus ini yang bisa saya sampaikan adalah Langgeran. Ini yang sering banget saya di kelas, saya menyampaikan kepada teman-teman Langgeran sama Penglipuran. Penglipuran terkenal ya dengan desa wisata yang terbersih. Mereka sudah mendapatkan penghargaan. Itu di daerah Sumatera, sorry. Sumatera, beliau menerapkan kayak gitu. Cuman konsekuensi karena budaya kita masih belum yang menerima tuan rumah menerapkan A, B, C, D, E, F, G. Ya, ketika udah disampaikan, kamu nggak boleh A, nggak boleh B. Jadinya si tempat ini, si destinasi yang di Sumatera ini, dia tidak terlalu ramai. Ini ada dua polemik. Ya, polemik satu, A, pastinya dari sisi ekonomi, dia akan berbeda dengan si destinasi B. Mungkin saja destinasi B ini dia mau menerima semua orang mau datang. Pastinya ekonominya naik dong. Nah, kalau misalkan destinasi yang A, dia hanya menerima dengan berbagai macam peraturan, orang kan jadi malas. Tapi sisi lain, point of view yang berbeda, tempat destinasinya dia itu terjaga. Jadi tetap bersih. Jadi itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman, tergantung balik lagi ketika teman-teman suatu saat nanti bisa membangun suatu destinasi pariwisata, suatu tempat wisata, tetapkan dan tetap strict peraturan-peraturan, tetap jaga bagaimana pengelolaan sampah. Paling itu yang bisa saya sampaikan ya dia. Ada lagi kah teman-teman yang lain? Terima kasih, Miss. Terima kasih dia. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Oke, sudah jam 11 lewat ya. Mohon maaf kita sudah lewat, tapi saya ucapkan terima kasih untuk dia yang sudah berinteraksi. Teman-teman juga yang lain juga interaksinya udah ngangguk-ngangguk. Kelihatan dari sini ya. Meskipun tidak membuka speakernya, cuman kelihatan ada respon. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman. Nanti, oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang semuanya. Terima kasih, Miss. Selamat siang, Terima Miss. kasih. Selamat siang. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih kembali.